Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat NU Cilacap Online dimanapun kalian berada. Waktu yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang berpuasa adalah waktu berbuka puasa. Nah, tapi seringkali kita lalai karena terlalu asik memakan santapan hidangan yang sudah disajikan. Kita lupa nih bahwa makanan yang kita santap itu sehat atau tidak, atau mengandung keberkahan ataupun tidak. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan berbuka puasa sehat dan juga berkah bersama beliau Bapak Kiai Aziz Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online yang kami hormati dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa saum Ramadan itu hikmahnya luar biasa, membawa hikmah, banyak hikmah-hikmah yang luar biasa, yakni bahwa saum Ramadan, ibadah puasa itu minimal paling tidak ada dua hikmah, yakni hikmah jasmaniyah dan hikmah ruhiyah. Hikmah ruhiyah, yakni bagaimana puasa ini menjadi wasilah media untuk memperkuat, memperkaya spiritualitas kita. Karena hampir 12 bulan barangkali kita disibukkan dengan hiruk pikuk persoalan-persoalan dunia. Maka Allah menghamparkan 1 bulan untuk bagaimana agar manusia mengkonsentrasikan, mencas ruhaninya, nutrisi ruhaninya. Tidak hanya nutrisi jasmaninya saja, tapi juga nutrisi ruhani. Maka hikmah ruhiyah ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah yakni hikmah jasmaniyah. Jadi tentu Allah mengajarkan kepada kita, mensyariatkan kepada kaum muslimin tentang saum, tentu bukan tidak ada alasan, yakni bagaimana agar kaum muslimin ini ada melakukan recovery dalam fisiknya, yakni hikmah jasmaniyah yang berimpak positif kepada badan kita. Pengalaman dan survei membuktikan bahwa para medis, dokter dan lain sebagainya mensyaratkan orang yang mau dioperasi misalnya itu wajib berpuasa. Kemudian juga kita selama hampir 11 bulan perut kita itu giling tidak ada hentinya. Kalau diibaratkan mesin itu tidak pernah turun mesin, awan menggiling terus. Maka mesin saja itu perlu adanya turun mesin atau ganti oli, tune up dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan ini juga sebagai media wasilah untuk bagaimana kita melakukan recovery pada tubuh kita, melakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Maka penting jangan sampai kemudian Ramadan ini tidak berimpak positif kepada kita. Fenomena sekarang memprihatinkan, banyak sekali orang yang sekarang sudah mengalami obesitas, termasuk saya. Itu juga salah satu dari pola makan, gaya hidup dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa sih pola makan yang sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran Islam? Semestinya adalah yakni sulusun li ta'amihi, sulusun li sarabihi, wa sulusun li nafasihi. Makan kita ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas kita. Kita kadang-kadang kemaruk. Ini yang kemudian disinyalir oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana puasa kita itu
akan menekan hawa nafsu kita. Kalau puasa itu hanya sekedar memindahkan makan, yakni dari pagi sampai malam, berubah dari malam sampai subuh. Ini yang kemudian berimpak negatif. Maka penting kita membuat pola makan, yakni sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas kita. Kita katakan makan sepenuh-penuhnya dan lain sebagainya, giliran terawih kemudian melukok gelegekan dan lain sebagainya, antum wah malah gumoh. Ini karena yaitu tadi kita tidak mempola makan kita, sehingga makan kita semuanya untuk makan saja, tidak ada ruang untuk minum, tidak ada ruang untuk nafas kita dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya kita makan yang sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus konsep Nabi bagaimana? Yakni Nabi itu kalau berbuka itu yang pertama adalah bahannya yaitu sesuai dengan sesuatu yang manis. Manis bukan manis buatan tapi manis yang alami. Kalau Nabi mencontohkan adalah dengan kurma, kemudian dengan makanan yang manis, kemudian yang berserat, dengan makanan yang menyehatkan tubuh kita. Karena tubuh kita itu kemudian beroperasi terus selama 12 bulan, tidak pernah istirahat dan lain sebagainya. Maka ada saatnya kita melakukan tadi detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, sehingga harapannya kita berpuasa sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Nah, maka kalau kemudian berpuasa kok orang sehat, nah ini berarti perlu melakukan evaluasi. Berarti puasa kemarin hanya memperoleh lapar dan dahaga, tapi tidak memperoleh pahala apa-apa, bahkan tubuh pun tidak sehat karena tadi hanya memindahkan waktu makan saja. Nah, maka inilah pentingnya kita melakukan pola makan seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, yakni dulu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa itu makan bersama para sahabatnya. Kemudian waktu itu makan bersama dengan para sahabat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian makan, kemudian mengambil dengan tangannya, yakni dengan 3 jari, ya di ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa panjenengan dahar dengan langsung dengan tangan dan hanya 3 jari? Kemudian Nabi menjawab, inilah cara yang paling beradab, mencukupi dan sederhana. Jadi dengan 3 jari ini maka tidak akan berlebih-lebihan, porsinya cukup dan sederhana. Dan ini juga penghargaan bahwa rizki kita itu sudah terukur. Dan yang terpenting lagi menurut penelitian para medis, justru kita tidak boleh melakukan makan apapun melebihi kemampuan kita, tidak tertakar. Maka itu tadi impactnya kalau kita makan dengan serakah, kemaruk setiap hari dan lain sebagainya, maka akan terjadi yang namanya obesitas. Dan obesitas ini akan melahirkan berbagai penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Maka ini mengajarkan bahwa kita untuk makan dengan sederhana, cukup, tidak boleh berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Inilah maka ajaran Nabi yang luar biasa. Dan ajaran dengan makan dengan 3 jari ternyata menurut kesehatan bahwa justru dari jari inilah keluar enzim-enzim yang akan menguatkan daya tahan tubuh kita. Maka kemudian kalau di pesantren-pesantren itu sudah terbiasa makan itu bersama, kemudian menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok dan lain sebagainya. Bahkan sehabis makan itu dijilati dan lain sebagainya. Konon menurut penelitian para medis bahwa di dalam jari-jari itu keluar enzim-enzim yang justru memperkuat ketahanan tubuh kita. Maka tadi, jadi yang pertama berbuka dengan yang manis. Manis itu adalah manis alami.
boleh buah dan lain sebagainya. Kalau di kita ya dengan kurma yang bagus menurut sunnah Nabi. Kemudian juga kita itu untuk takjil dalam berbuka. Jadi tidak boleh kita itu ngende-ngende. Kadang orang salah paham, oh ya ini karena saya orang soleh banget, begitu azan sholat di situ. Wah, itu malah justru salah. Justru dalam berpuasa, dalam berbuka, justru kita untuk menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan dengan berbuka. Setelah itu kalau kemudian ingin melengkapi, sholat dulu, kemudian dari lengkap dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian ketika sudah Allahu Akbar, ngandang pitik di sini, ngandang manuk di sini, ngandang motor, ini tidak takjil namanya, tidak bersegera. Maka yang baiklah segera begitu azan kita berdoa tadi, waktu yang mustajabah, kemudian kita segera berbuka dengan sesuatu yang manis, kemudian menyegerakan namanya takjil. Jadi, kemudian yang berikutnya adalah yakni berbuka dengan serat. Kemudian kalau tidak ada yang manis, kemudian dengan segelas air putih, maka itu akan menetralisir. Jadi jangan sampai kemudian kita justru berpuasa salah dalam berbuka yang itu akan berimpact negatif. Yakni karena tubuh kita seharian tidak tidak kemasukan nutrisi, tidak kemasukan mineral, maka penting untuk kita bagaimana menyeimbangkan tubuh kita, dimasukkan nutrisi, yakni dengan yang manis, kemudian dengan air putih, dengan makanan yang berserat dan lain sebagainya. Ini barangkali, dan insya Allah konsep Nabi ini akan membawa keberkahan, khususnya adalah bagaimana menyiapkan raga kita selama 1 tahun, 11 bulan kita produksi terus, maka perlu diadakan istirahat. Kemudian ketika istirahat kita menggunakan pola makan yang benar, yakni tadi dengan makanan yang berserat, dengan makanan yang manis yang alami, kemudian dengan pola yakni sulusun li tu'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafasihi. Harapannya tubuh kita akan ideal, akan tumbuh tubuh yang kuat dan sehat untuk berbekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.